kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini. Menyusul instruksi Presiden Joko Widodo agar Undang-Undang ITE direvisi, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan membentuk tim untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Tim tersebut akan mengkaji pasal-pasal yang disebut Presiden sebagai pasal karet. Tim pelaksana yang dibentuk diketuai oleh Kementerian Polhukam dan terdiri dari 2 subtim yang akan bekerja maraton selama 2 bulan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran pedoman bagi penyidik Polri untuk menindaklanjuti pelaporan kasus terkait Undang-Undang ITE. Polri akan mengedepankan tindakan preventif dan preventif. Dengan adanya surat ini, penyidik dituntut untuk bisa membedakan mana kritik, masukan, dan mana hoaks atau pencemaran nama baik. Ada 11 poin dalam surat tersebut. Salah satunya mengatur bahwa penyidik tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka yang telah meminta maaf. Lantas, apakah semua kasus terkait Undang-Undang ITE hanya akan berujung dengan kata maaf? Tidak adakah batasan yang jelas terhadap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran dan patut mendapatkan hukuman? Tim TV One mengabarkan. Kenapa ini dibuatkan surat edaran? Ini adalah untuk pedoman para penyidik di seluruh Indonesia, ya, berkaitan dengan Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang ITE, itu Undang Nomor 19 tahun 2016 dan ada perubahan di Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena ini dirasa banyak kontradiktif dan banyak hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital dianggapnya tidak ada komitmen dalam memberikan rasa keadilan itu, ya. Tapi dengan adanya surat edaran ini menjadi pedoman bagi penyidik di lapangan, ya, di tingkat Mabes, Polda, sampai tingkat Polres dan jajaran, bahwa dalam rangka, ya, untuk menegakkan hukum yang berkeadilan ini sesuai dengan presisi Bapak Kapolri, untuk khusus kasus Undang-Undang ITE, ya, ini tentunya bahwa Polri mengedepankan edukasi, ya, dan persuasif. Kita kedepankan itu, ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan atau menghindari dugaan adanya kriminalisasi. Ya, bersama kita pagi ini, ya, untuk mendiskusikan hal ini sudah ada Komisioner Kompolnas Ibu Pungki Indarti. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Arif Fadil, Mbak Gina. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, lalu juga dari Jogja, ya. Ini ada Prof. Muzakir, Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya juga. Saya ingin ke Kompolnas terlebih dahulu. Mungkin dalam hal ini surat edaran atau instruksi Kapolri kepada penyidik, ya, bisa dikatakan tentu kan sudah memiliki latar belakang sebagaimana tadi Kadif Humas sudah menjelaskan juga. Telatkah surat edaran ini diluncurkan oleh Polri, Bu Pungki? Iya, sebetulnya kalau saya melihat memang dalam perkembangannya ada aturan-aturan termasuk peraturan Kapolri terkait dengan mediasi dan restoratif justice. Terus kemudian ada juga surat edaran Kapolri pada tahun 2015, ya, terkait dengan hate speech, dan kemudian kali ini ada surat edaran yang menurut saya lebih komprehensif gitu, ya, kaitannya dengan ruang cyber. Nah, kalau yang tahun 2015 itu terkait dengan semua hate speech, artinya yang disampaikan di muka umum maupun terkait dengan media. Nah, kalau yang ini lebih ke cyber.
Nah, jadi kalau menurut saya perpaduan dari peraturan Kapolri, terus kemudian surat edaran Kapolri pada masa lalu dan surat edaran Kapolri pada masa sekarang diharapkan untuk lebih memberikan kekuatan kepada anggota Polri, khususnya dalam melakukan penyidikan ya, lidik-sidik dalam kasus-kasus yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Bu Pungki, saya ingin mempertajam lagi pertanyaan saya di awal tadi, Bu, karena begini, kalau dilihat kan akhir-akhir ini mungkin yang lagi pemberitaan yang lagi masif adalah ya kasus Permadi Arya atau Abu berkaitan Janda. dengan Undang-Undang ITE lah ya. Lantas kemudian publik melihat surat edaran Kapolri ini kesannya tuh kayak ini karena ada kasus seorang Permadi Aryanya, gitu loh Bu Pungki. Padahal sebetulnya banyak tokoh-tokoh juga sebelum-sebelum ini yang nggak ada tuh surat edarannya, tapi masuk tuh Bu, gol semua tuh kasusnya begitu. Tokoh-tokoh sebelum-sebelum ini yang saya maksud. Enggak, kalau saya melihatnya itu justru karena ini merupakan pelaksanaan dari arahan Presiden. Pada waktu ada Rapim TNI dan Polri ya, di situ Presiden memberikan arahan Undang-Undang ITE agar Polri selektif dalam melakukan lidik-sidik. Jadi karena memang ada banyak laporan ya terkait dengan Undang-Undang ITE, banyak keluhan-keluhan, banyak komplain, jadi orang-orang juga memprotes, ini orang mengkritik kok nggak boleh, nah tapi di sisi lain juga ada kejahatan-kejahatan cyber misalnya, dan di sisi lain juga ada misalnya orang yang memang dengan sengaja menyebarkan berita-berita hoax yang sifatnya memecah belah. Jadi kasus hukum yang seperti apa, Bu Pungki, yang kemudian bisa diterapkan sesuai dengan surat edaran Kapolri ini, yaitu penerapan dari restoratif justice? Kalau restoratif justice itu memang ada syarat-syaratnya ya, memang ada aturan di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Kalau saya boleh baca di pasalnya ada pasal 12 dan kemudian juga sebelumnya sudah ada surat edaran terkait dengan restoratif justice. Oke, kasus hukum seperti apa saja itu, Bu? Yang tidak menimbulkan keresahan masyarakat misalnya ya, atau tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, kemudian tidak adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan melepaskan tuntutannya di hadapan hukum, dan kemudian juga tingkat kesalahannya relatif kasus yang ringan ya, bukan kasus yang berat yang masyarakat terus kemudian menjadi terpecah belah seperti itu, bukan yang seperti itu. Nah kalau yang seperti itu kasusnya mesti harus dilanjutkan. Jadi ini lebih ke misalnya personal ya, katakan misalnya yang satu mengolokkan yang lain, tapi olokan-olokannya itu bukan olokan-olokan yang memancing reaksi banyak pihak seperti itu. Kalau saya melihatnya ya. Baik. Saya ingin minta tanggapan Prof. Muzakir deh kalau gitu. Tanggapan Anda Prof. Muzakir? Ya, saya ingin sampaikan begini. Sesungguhnya surat peraturan Kapolri itu cukup banyak ya. Saya ingin sampaikan bahwa sebaiknya kalau toh ditinjau, ya ditinjau sebaiknya seluruh peraturan Kapolri itu ditinjau. Karena zaman Pak Tito dulu itu telah melahirkan satu produk yang disebut sebagai penanganan tentang ujaran kebencian. Ya. Justru maraknya tentang masalah ini masuk ke pengadilan itu, tentang penghinaan dan sebagainya, itu ada hubungannya dengan masalah itu, penanganan bagaimana prosedur penanganan penyidikan terhadap kasus ujaran kebencian atau hate speech. Nah atas dasar itu menurut saya kalau Pak Kapolri sekarang membuat surat baru ya atau peraturan baru, sebaiknya ditinjau semuanya itu, karena di sanalah yang menggiring, semuanya itu digiring seolah-olah kalau menghina tertentu itu ada unsur kata-kata tertentu digiringnya kepada ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian itu berbeda dengan penghinaan. Ya. Nah, oleh sebab itu, saya usulkan bahwa mumpung sekarang momen yang paling bagus ya, sambil menunggu undang-undang baru terbit, sebaiknya Kapolri meninjau kembali semua peraturan yang terkait dengan itu, dan kemudian dilakukan sedemikian rupa menyesuaikan dengan kebijakan baru dari Presiden begitu. Tapi Prof, sedikit saja sebelum kita jeda Prof, tanggapan Anda juga, setidaknya kan ini kan juga angin segar ya, surat edaran dari Polri ini, karena ya tidak mulu-mulu nanti laporan berlanjut, kita penjara penuh juga Prof, lama-lama kayak gini Prof. Ya, benar. Itu makanya saya ingin sampaikan surat edaran Kapolri itu menurut saya hal yang tertentu yang disebut sebagai tadi
penyelesaian di luar pengadilan. Saya nggak terlalu besar kalau menggunakan restoratif justice ya. Penyelesaian di luar pengadilan antara pelapor dan pelaku itu, saya kira itu positif gitu ya. Dan saya pun aktivis saya juga seperti itu. Yang menjadi masalah sekarang itu adalah produk dari yang lama itu masih ada gitu. Jadi kalau aturan itu dilakukan, pedoman yang lama masih ada. Bagaimana kalau di lapangan ternyata dia menggunakan pedoman yang lama begitu? Jadi proses untuk membedakan ya antara kasus-kasus mana yang kemudian bisa diterapkan surat edaran Kapolri ini ya Prof ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.